nih. Halo, malam Ri. Ayo. Malam Pak. Malam Siapa Pak. lagi satu? Si ini ya. Si Esa sama Galih kayaknya masih di pura Pak. Oh, masih di Pura. Udah. Tapi mau masuk dia. Nanti saya record aja Pak kalau memang nggak masuk dia. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Baik, kita langsung aja ya. Jadi terkait dengan rencana penelitian yang akan dilaksanakan. Yang kemarin itu sudah sangat lengkap ya terkait dengan diagram alir kegiatannya itu. Ya, mungkin kalau kita lihat lagi di sini, tak perlihatkan lagi ya yang ini ya. Bentar. Ini kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Dari yang sini, ini udah betul ya. Jadi ini kan sudah sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat perkuliahan ya. Jadi yang harus dikumpulkan itu ada data sekunder yang kita perlukan. Kalau data primer kan kita melihat langsung ke lapangan yang ini. Nah, di sini data sekundernya itu yang mesti disiapkan itu adalah data hujan ini. Karena data hujan ini mesti mencari di BMKG. Ya. Nah, di sini ada minimal 10 tahun. Kemudian kalau peta topografi, peta saluran drainase, nah ini kan bisa dilihat dari atas ya, dari Google Earth bisa yang lihat ini ya, peta saluran drainasenya. Kemudian ini analisisnya udah betul. Kemudian yang ini udah sesuai semua ya. Kemudian yang terakhir sampai dengan dapatnya di sini. Ya. Jadi yang kita perlukan itu adalah perbandingan antara Ki hidrologi dengan Ki hidrolika. Itu dasar paling akhirnya kan. Sampai di sana kan semua udah paham kan. Nah, yang Bapak jadikan backbone untuk penelitian di sini, yang ini ya. Ini terlihat nggak? Belum ya? Belum Pak. Belum ya. Bentar. Oke. Nah, sekarang Bapak perlihatkan backbone yang bisa kita jadikan sebagai penelitiannya. Nah, ini. Udah bisa dilihat, Ari sama Ayu? Sudah Pak. Pun. Nah, analisis hidrologi yang dihasilkan tadi, nah di sini ya. Di sini kan kita akan mendapatkan nilai dari Ki hidrologi. Paham ya, Ari ya? Ya Pak. Sama Ayu? Di sini? Paham Pak. Nah, di sini akan dapat analisis hidrologi. Ki-nya kita dapatkan ya dengan menggunakan rumus rasional. Ya. Jadi nanti akan ada Ki banjir rencana itu dengan menggunakan rumus rasional, ada Ki2, Ki5 dan Ki10 dan seterusnya. Kemudian sebenarnya itu bisa dipecah lagi menjadi 4. Ini kalau Bapak lihat itu ada 4 topik yang sebenarnya bisa dikembangkan. Tapi untuk penelitian awal ini itu kan kita hanya mencari sampai dengan di sini ya, evaluasi penampang drainase, kan begitu kan? Ya Pak. Nah nantinya ini kan Bapak juga nyiapin kalian ini untuk persiapan di metodologi penelitian. Nah nanti di semester depan itu sudah masuk ada METPEN, metodologi penelitian, kemudian di semester 7-nya itu ada mata kuliah proposal. Kita sudah menggunakan kurikulum baru, jadi akan ada mata kuliah proposal yang akan diujiankan ya. Jadi paling tidak nanti pada saat METPEN kalian tuh sudah bisa menggunakan analisis hidrologi ini tapi di lokasi yang berbeda, kan begitu tujuannya kan? Ya Pak. Nah, nantinya di masing-masing personnya, jadi misalnya Ari, ada Ayu, kemudian ada Galih, ada Esa, bisa mengambil topiknya lagi adalah ke sini. Jadi yang pertama ada evaluasi penampang drainase seperti yang akan dicari di Tegasari ini.
Kan kita akan mengevaluasi bagaimana penampang drainase existing dengan hasil model, kan begitu kan? Kemudian yang kedua, itu ada komparasi metode debit banjir. Nah, ini yang akan kita coba komparasikan. Nanti di sini akan ada namanya metode rasional tadi, akan dikomparasi dengan Melchior namanya, dan satu lagi akan dikomparasi dengan metode Van Warweduen, seperti itu ya. Nanti ada 3. Kemudian kita akan cari juga pemanenan air hujan di sini. Jadi kita sudah punya analisis hidrologi, debit banjir rencananya berapa. Kemudian kita akan lakukan analisis mengenai pemanenan air hujan. Jadi di atap itu kita akan pasang talang seperti itu. Jadi berapa air yang bisa tertampung, berapa akan kita bisa mengurangi debit banjirnya. Ya. Kemudian sama juga nanti akan ada analisis terkait dengan biopori dan sumur resapan. Tujuan utamanya adalah satu, yaitu adalah untuk konservasi sumber daya air. Nah, ini untuk kedepannya, ya. Jadi dengan adanya backbone-nya ini, masing-masing itu sudah bisa mengambil atau merencanakan topik apa yang mau diambil, ya. Jadi pada saat medpen nanti udah aman gitu loh, tinggal mencari lokasinya. Ini Bapak juga mau pecah rencananya untuk lokasinya ini, karena ada 4. Maunya Bapak ambil itu adalah Kota Denpasarnya. Kan ada 4 kecamatan. Nah, nanti dibagi Denpasar Barat, Utara, Timur, dan Selatan. Seperti itu. Nanti mainnya pakai ini aja pada saat kita bicara medpen ya. Dan bicara yang di Tegasari ini, pemetaan udara dengan menggunakan Google Earth ditambah dengan menggunakan ArcGIS. Ya, jadi kan kita juga harus tahu tuh kalau kita berbicara hidrologi itu utamanya di dalam mencari nilai C ya. Masih ingat kan koefisien penggunaan lahan itu berapa persen rumahnya, berapa persen jalannya, kemudian berapa persen jalur hijau misalnya, atau ada yang berupa pekarangan seperti itu. Itu harus terpetakan dengan baik. Nah, gimana caranya kita melihat itu? Apakah kita harus ngecek satu-satu? Kan tidak mungkin ya. Jadi kita akan melihat itu dari udara. Kita akan melihat dari udara. Contohnya seperti ini. Jadi Bapak perlihatkan ya sebentar ya. Jadi nanti yang perlu dicek dari udara itu adalah peta jaringan drainase. Ya, kita bisa lihat dari atas kan, mana jaringan drainase utama, mana yang jaringan drainase yang pengumpul-pengumpulnya itu. Ya, kemudian nanti adalah tata guna lahannya seperti apa. Kan itu aja yang diperlukan kan? Ya. Kan CIA hanya itu aja ya. Ya, Pak. Jadi koefisien limpasan, kemudian intensitas curah hujan itu harus mencari dari depan. Nah, ini kita harus mencari data curah hujan. Ya. Kemudian luas area ini luas area Tegasari nantinya. Nah, nilai C-nya di sini koefisien gabungan tadi. Ya. Nah, ini ada salah satu contoh. Ini punyanya Bu Tri ya. Ntar Bapak perlihatkan ya. Penggunaan foto udara dengan menggunakan ArcGIS ya. Makanya nanti Bapak akan menggandeng Bu Tri juga untuk sekaligus sebagai anggaplah pembimbing 2 ya. Jadi nanti beliau yang akan mengarahkan terkait dengan gimana sih cara memetakan itu gitu loh. Jadi penggunaan ArcGIS akan diberikan juga di sini. Ya. Jadi sekalian nanti ilmunya itu begitu. Nah, ini Bapak lihatin dulu. Oke, contohnya seperti ini. Oke, udah lihat ya. Nah, ini. Bisa dilihat kan yang ini kan? Ya, Pak. Nah, nanti caranya kita memetakan untuk mencari tata guna lahan itu ya seperti ini. Jadi apabila kita sudah buka nih Google Earth ya. Misalnya Bapak buka Google Earth ya. Google Earth. Jadi akan bisa kita lihat dari atas
bahwa yang ini kelihatan Google Earth-nya? Kelihatan, Pak. Ya. Bentar. Oke. Oke, anggaplah ini ya. Nah, area ini yang akan kita petakan gitu loh. Jadi misalnya ini dengan menggunakan Google Earth ya. Kalau kita buat dia, nah ini kita harus nanti sambil dipelajari ya. Nah ini, misalnya gini. Nah ini dibuat ya. Kemudian ini kok belum ini ya, dia ada yang polyline ya. Ini tuh pakai iPad. Nah ini nanti dibentuk seperti itu ya. Nah ini salah apa pencet. Iya. Oh air polygon, oke. Nah seperti ini misalnya. Anggaplah begini ya. Nah, anggaplah begitu. Ini harus bisa kita lakukan seperti tadi itu ya, pemetaan seperti itu. Jadi kita bisa memblok sebanyak rumah yang ada misalnya di sini ya. Jadi misalnya ini adalah lingkungan Tegasari misalnya. Nah Tegasari ini adalah Cukraminoto. Kemudian ini, oke ini Jalan Nangka ya. Nah Tegasari itu, nah ini ya Banjar Tegasari ya. Ini Banjar Tegasari di sini. Jadi seluas ini yang harus dipetakan. Ini batasnya ya. Di sini sampai sini di Banjar Tegasari nih, sampai dengan di sini LC Intan ini. Ya kira-kira kalau tidak salah Bapak ini Tegasari itu di sini, kemudian sampai sini, dan sampai LC Intan ini. LC Intan kira-kira di sini ya. Kira-kira ya.